Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia yang memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Sumpah prajurit. 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. 3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia. 5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. 8. Wajib TNI. 1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum. 5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat. 7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. 2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Misi TNI Angkatan Laut. Terwujudnya TNI AL yang handal dan disegani. Misi TNI Angkatan Laut. 1. Membina kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan secara efektif dan efisien. 2. Menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI, serta terlaksananya diplomasi Angkatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 3. Mewujudkan personil TNI AL yang bermoral dan berprofesional. 4. Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum. 5. Menjamin terlaksana tugas-tugas bantuan kemanusiaan. 6. Mewujudkan organisasi TNI AL yang bersih dan berwibawa. 7. Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan sejahtera. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Angkatan Laut bertugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan. 2. Penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah. 4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Laut. 5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Misi TNI Angkatan Udara. Terwujudnya postur TNI AU yang profesional, efektif, modern, dinamis, dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi TNI Angkatan Udara. 1. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan sistem, personil, material alutsista, dan fasilitas untuk memenuhi postur TNI AU yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi. 2. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen dan pengamanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi TNI AU. 3. Melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas TNI AU, baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. 4. Melaksanakan kegiatan bantuan kemanusiaan dan bakti sosial dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan nasional, regional, dan internasional, serta untuk meningkatkan hubungan antar negara. 6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, serta kemampuan dan pendayagunaan industri strategis nasional untuk kepentingan pertahanan matra udara. 7. Meningkatkan pemberdayaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan di lingkungan TNI AU melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tugas TNI Angkatan Udara. 1. Melaksanakan tugas TNI Matra Udara di bidang pertahanan. 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. 4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terbentuknya Kepolisian Negara yaitu setelah proklamasi kemerdekaan, di mana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 memasukkan kepolisian ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum pada masa penjajahan Belanda. Pengangkatan Raden Said Cokroatmojo sebagai Kepala Kepolisian pada saat itu menjadi titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional. Prioritas utama dibentuknya Polisi Nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang. Pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jabatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri mempunyai andil yang dalam masa revolusi fisik bersama dengan angkatan bersenjata lainnya, dinilai menjadi salah satu landasan sejarah mengapa Polri akhirnya bergabung ke dalam tubuh ABRI. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 2 1960, pasal 54 ayat C, alinea terakhir menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan polisi. Konsep tersebut juga ditegaskan kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Polisi Negara yang menyatakan bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri. Kepolisian Negara adalah angkatan bersenjata. Integrasi Polri ke dalam tubuh ABRI pada awalnya bertujuan untuk menyamakan mental perjuangan. Proses penyatuan Polri dengan ABRI pada saat itu dipusatkan pada Departemen Hankam dan Mabes ABRI. Pada tanggal 1 April 1959, dengan resmi Polri dipisahkan dari ABRI. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut, maka tanggal 1 April 1999, sistem penyelenggaraan pembinaan kekuatan serta personal Polri dialihkan ke Departemen Pertahanan Keamanan, yang menjadi tonggak sejarah dimulainya reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional, mandiri dalam arti independen, sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.